Halo sobat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan menganalisa saham MBMA ya, saham MBMA secara teknikal ya, secara teknikal. Bagi sobat yang punya saham ini, yang memiliki saham MBMA, silakan simak terus video kami sampai selesai ya. Biar nanti tahu apa ke depannya itu sampai berapa kayak gitu. Jadi biar nggak salah untuk dalam proses pembelian supaya tidak ketinggian gitu ya. Pokoknya simak terus video ini sampai selesai. Nah, langsung aja ya. Ini saya sudah masuk ke pakai trading view ini ya sobat ya. Pakai trading view. Nah, ini saya sudah ambil harga terbawah ya. Ini kemarin harga terbawah. Kalau dilihat dari trennya ini, nah ini tren turun kayak gini ya. Ini kayaknya sudah berhasil breakout ya. Nah, sini breakout dari harga berapa ini? 300-an kalau nggak salah. Harga 200-an, 300-an. Ini mau menuju ke 400. Nah, ini saya ambil harga bawah ya. Ini IPO kemarin kalau nggak salah harga berapa ya? Kita cek dulu ya sahabat ya. IPO-nya harga 795. 795 kita cari ya 795. Nah, kita tandain ya, kita tandain. Terus kemarin titik tertingginya, titik tertingginya tuh berapa? Tertinggi itu ada di sini ya. Berapa ini? 995 semenjak awal kali IPO ya. Nah, di sini harga tertingginya. Nah, selanjutnya kita cari harga tertinggi untuk candle biru, candle hijau. Candle hijaunya ya tertingginya berapa? Nanti untuk menentukan berapa sih pembelian kayak gitu. Nah, ini lebih enak pakai ini ya sobat ya, pakai laptop ataupun PC. Kalau pakai HP ini susah sekali soalnya ini apa tinggi anunya ini apa untuk harga-harganya ini kan tinggi jadinya kalau scroll-scroll tuh lebih mudah pakai PC. Segini ya. Ini pas di badan terakhir candle ya, candle hijau. Nah, ini analisanya kayak gini ya. Nah, sudah ketemu. Nah, kita kembalikan di sini, kita bahas di sini. Ini secara kasar ya, hitung secara kasar aja dulu. Harga tertinggi, kita ambil garis batunya. Ini dari candle hijau yang tertinggi ya. Ya, di sini nih. Nah, di sini ya. Tarik ke bawah. Nah, di sini. Nah, ini ya sobat ya. Ini nanti kita bahas kenaikannya berapa. Secara kasaran itu apa ya? Secara cepat lah hitungannya. Kalau untuk ambil keuntungan, perkiraan nyampainya berapa? Nah, kayak gini. Biasanya saya kayak gini. Hitungannya itu secara tepat itu dia nggak lama. Ibaratnya itu mungkin bandar-bandar tuh ada di harga situ dan dia cepat ambil apa ya? Ambil untung lah hitungannya. Nah, dia nggak nyimpan terlalu lama. Habis itu kita hitung ketinggiannya ya. Ketinggian untuk
Ini ketinggian untuk harga cepatnya ya. Untuk harga cepatnya ketinggiannya berapa? Nah, ini kayak gini menurut saya. Dari bawah, nah ini 74 ya. 74,53. Nah, disinilah perkiraan kayak gitu. Perkiraan di harga sini, tapi kita ngambilnya di sekitar sini. Jangan terlalu ini ya, jangan terlalu ke atas ya. Sekitar inilah. Walaupun nanti melebihi, tapi kita ambil bawah supaya tidak apa eh, tidak ditinggalkan bandar kayak gitu. Biar dia kemakan, kejual. Kalau di atas ini khawatirnya nanti cuma nyentuh aja. Biasanya kalau di ujung ini bit ditebelin. Nah, gini ya. Nah, perkiraan saya kayak gini. Nah, di sini. Harga di sekitar 406 ini. Ketinggian untuk penjualan cepat. Kalau untuk investasi, investasi jangka panjang lah. Bila sobat semua mempunyai saham MBMA ataupun ingin ngoleksi, perkiraan harganya sampai berapa sih kayak gitu. Biasanya saya pakai gini, tapi saat apa ya, nggak nggak pernah jangka panjang ya, kecuali BRI itu. Nah, kita ambil di sini, mana tadi? Nah, di sini ya, perkiraan nanti naik sekitar di sekitar sini. Ini jangka panjang ya, untuk investasi jangka panjang. Jangka panjang, kita kan kasih warna yang lain lah, warna biru ya. Nah, nanti kita lanjut analisanya ya. Ini kemana dulu ya gitu. Ini yang tadi untuk jangka panjang ini maksudnya untuk pembelian ya. Kalau di atas 590 punya harga di atas 590, sobat semuanya silahkan apa ya, AVG atau pembelian bawah lagi. Ya mungkin bisa ke atas tapi lama, lama banget kayaknya. Bisa, lebih dari ini pun bisa, kayak gitu. Tapi pembelian di sini ya, yang di bawah aja lama, apalagi di sini kayak gitu ya. Bisa, karena kan dia kalau naik ke atas itu tunggu breakout. Kalau nggak breakout, nah kayak gini kan ini breakout ini. Dari harga terbawah ini breakout, dari harga 336 ini ya, breakout ini ada candle hijau. Dia menuju ke 400, kayak gini, 400-an ya. Dia kalau belum breakout ya uji support lagi dia, cari support gitu. Jadi kalau soalnya yang mau investasi jangka panjang ya biasanya ya nunggu ini. Nah, gunung-gunung kayak gini nih. Ini ada berapa gunung ini? Biasanya kayak gitu. Turun naik kayak gitu. Baru breakout lagi. Nah, ini baru satu ini ya. Baru lepas satu menuju ke sini. Ini masih dua, masih tiga ini. Nah, di situ. Nah, untuk jangka menengahnya ya. Untuk jangka menengah di 590. Sekitar itulah. Bisa naik ke atas bisa. Tapi kalau pembelian saya sarankan jangan di atas ini ya. Kalau bisa di bawah. Sekitar sini boleh nih. Sekarang ini masuk masih boleh. Kayak gitu. Itu ya. Terus untuk ke depan ini ya, untuk beberapa hari ini dari pergerakannya ini kelihatan ya. Ini kan turun, terus breakout ya, breakout di sini. Ini dari kelihatan dari ininya ya. Nah, ini turun, terus ini ada hijau di atas ya. Gitu. Dia tandanya ada tekanan di sini ada apa ya, pembelian yang besar kayak gitu. Tandanya mau breakout. Nah, biasanya kalau mau breakout masih ancang-ancang dia diturunkan dulu. Nah, pelan-pelan kayak gitu, naik lagi dia, nyoba lagi kayak gitu. Tapi kalau sudah ada warna hijau di sini, kebanyakan mungkin sekitar 70% lah, itu pasti breakout. Cuma dia apa ya, pelan-pelan kayak gitu, nggak langsung kayak gini. Kalau kayak gini udah kelihatan nih pasti breakout ini. Karena ini di sini ada volume besar,
Nah, langsung kayak gitu. Kalau yang ke bawah dulu dia pelan-pelan dari bawah. Nah, biasanya candle 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 gitu. Nah, akhirnya nembus kayak gitu dia pelan-pelan. Karena dia pembelian di sini diturunkan. Dia karena belum kuat kayak gitu. Karena di sini ada tebel kayak gitu ya, bitnya tebel. Nah, ini untuk berapa hari ini ya, ini saya lihat kan. Ini saya hapus dulu ya. Ini untuk target beberapa hari ke depan ini sekitar ini di 406, 406 ini ya. Ini saya hapus dulu ya, sobat ya. Ini untuk penjualan cara cepat di sini sekitar 406 ini. Ini di sini saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu. Oh, ini nggak usah. Nah, ini ya caranya kelihatan di sini. Ini dari candle hijau ini dia naik sampai ke sini. Nah, sampai ke sini ya. Nih, sampai candle merah ini ya. Sampai candle merah. Perkiraan turun ya kalau samunya ketembus, ini ya. Ini sampai sini perkiraan. Pokoknya dipasang-pasang aja dulu kayak gitu. Nah, di sini nih kayak gini. Di sini ada lagi support ya. Ini support 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 kuat ini di candle biru ini kayak gini. Bila ketembus ya kan supportnya ini, dia pasti cari support baru kayak gitu. Kalau semuanya dia ketembus lagi, otomatis dia cari support bawahnya lagi kayak gitu dia. Biasanya kalau di sini udah kuat, kalau di bawah sini ya, di bawah sekitar sini udah kuat ya. Biasanya separuhnya kayak gini dia. Saya kalau P biasanya nunggu di support itu ya, nggak langsung ini ya. Nah kayak gini, saya di separuhnya ini separuh ke bawah ya, bawah gitu. Saya tungguin dulu di situ, dia amatin kayak gitu. Apakah dia kuat naik kayak gitu? Mana tuh? Hilang. Saya amatin gitu ya. Ini cara supaya tetap apa ya? Kalau turun nggak kejauhan kayak gitu dia. Nah, di sini juga kayak gini. Biasanya di pagi hari itu kan kelihatan dia. Nah, ini sampai atas ini ya. Hijaunya sampai atas ini. 336 sampai di 336. Nah, biasanya kalau breakout ini ya separuhnya ini. Nah, separuh di sini naik lagi. Bisa juga dia. Bila dia nggak kuat, ya kan ditembus dulu. Karena di sini kan ada ini ya, penjualan ini. Ada apa namanya ini? Buntut lah ataupun apa ini namanya? Ada buntutnya, ekornya, ada ekornya. Di sini kan ada ekor-ekor ini, ekor-ekor ini tandanya yaitu penjualan dia. Penjualan, penjualan, penjualan ya gitu ya. Jangan beli dulu. Nah, bila sobat ingin beli, tunggu dulu di sini, sabar aja dulu. Pantau aja di sini pergerakannya gimana. Apa dia ibaratnya nembus? Kalau ketembus ya tunggu aja dulu di sini. Di spot sini 314 ini tunggu aja dulu, sabar aja dulu, nggak usah buru-buru. Di sini ketembus apa enggak kayak gitu. Kalau ketembus ya tunggu aja di bawah sini. Ini sebenarnya ini besar ini ya. Ini candle besar ini, volume besar ini. Tapi nggak mungkin, biasanya nggak mungkin ketembus dia. Biasanya separuhnya aja. Ya sekitar sini. Ini kayaknya sekali turun langsung bablas naik dia. Kayak gitu. Ini saya contohkan aja. Kalau pembelian itu biasanya di atas, jangan beli di atas. Kalau candle hijau ini jangan buru-buru beli masuk. Karena kalau dia mau naikkan, pasti diturunkan dulu. Nah, turun kita beli,
Nah, turun kita beli, sudah disupport di sini kayak gitu kan. Nanti masuk kayak gitu. Tapi kalau sudah breakout ini biasanya dia separuh candle biasanya. Itu ya, diingat-ingat ya sobat ya. Kalau breakout biasanya dia separuh candle. Biasanya itu dua ataupun tiga candle merah ini biasanya naik dia biasanya. Kalau sudah breakout. Nah, kayak gitu. Kalau belum breakout dia tunggu. Kalau di sini sudah candle hijau, tunggu aja ke bawah. Pasti dibawa ke bawah dulu dia. Karena nggak mungkin dia dinaikkan kayak gini kan. Dia sudah beli di pojok sini bandarnya ya kan. Dia mau cuan juga diturunkan kayak gini, diturunkan ke sini minimal paling nggak sama. Habis itu dinaikkan kayak gini segini. Ini baru hitungannya balik modal, baru dinaikkan lagi punya dia di atas ini dua kali ini. Perkiraan kayak gini jadinya. Perkiraan saya naikkan kayak gini, segini. Perkiraan saya ya. Nah ini kan, ini kemarin sudah fresh ini ya. Nah ini kan diturunkan ini, makanya diturunkan karena dia bandarnya sudah pas harga. Nah di sini ya, ini kan dua kalinya candle ini, jadinya di sini ya benar sudah diturunkan dia. Modalnya kan sudah balik hitungannya. Nah di situ beli di sini diturunkan sedikit ya kan, hitungannya kayak AVG dia, baru dinaikkan. Nah orang yang beli-beli di sini nyangkut. Nah gitu, itu ya caranya ya. Ini secara mudah aja. Nah, terus yang di sini diturunkan lagi dia karena dia tekanan besar jual. Nyangkut di sini, turun lagi dia. Gak kuat ini nahan nih, turun lagi di sini. Itu aja, separuh. Sabar aja di sini. Tapi ini naik ini karena ini candlenya hijau nah. Kuat ini, volumenya besar. Perkiraan saya ini di sini nih ya. Ya, ini ada disparity satu ya. Ini baru di empat, ini satu. Pokoknya sekitar inilah satu kali turun lagi nih, satu kali turun langsung 14 naik dia. Bisa juga langsung besok hari ya, apa ya? Sekarang tanggal 13, tanggal 14. Tanggal 14 nanti dilihat di sini. Penentuannya di tanggal 14 ya. Lihat di candlenya sini apakah dia tiru candle doji ataupun eh, sudah pembalikan arah kayak gitu pokoknya. Ada candle biru gitu. Candle hijau maksud saya. Itu tanda berbalik arah ya. Nah, itu ya. Hitung-hitungannya kayak gitu. Kalau sahamnya turun ini kelihatan juga kok. Ini kan trennya turun, naik. Nah, ini kan kayak ini kan bisa dilihat nih. Candle hijau pertama, ya kan? Di sini dia batasnya. Baru dia ujung apa ya? Balik modal yang di pojok sini, yang di pojok sini di harga ini balik-balik modal. Makanya dia dinaikkan dua kalinya ini. Nah, di sini, ya kan? Di sini kan? Nah, ini pas ini. Nah, itu ya. Untuk pembelian caranya kayak gitu ya. Jadi dia kalau samanya nggak breakout, jangan beli di candle hijau, jangan ikut FOMO, turun, tunggu turun, kayak gitu ya. Ini kalau pas tren naik ya, kalau tren naik, kalau tren turun, kayak gini, tren turun, jangan beli kalau turun, kayak gitu. Kalau turun ini beli, sama aja kita nangkap pisau jatuh, kayak gitu ya. Ini orang buang-buang besar-besar, kita masuk, ya bunuh diri lah, kayak gitu. Lihat aja, lihat trennya dulu, jangan ikutkan apa, jangan kita lihat di bid afternya kalau kita nggak tahu, apalagi pemula ya, apalagi pemula. Kita lihat di candlenya aja, nggak apa-apa, santai aja. Yang penting kita nggak nyangkut, kalaupun nyangkut pun nggak lama kita bisa jualan. Kayak gitu. Kalau tren turun ya gini kita lihat di bid afternya, kayak yang senior-senior
beli langsung jual itu kalau tahu caranya nggak apa-apa, walaupun candle merah ini pun bisa jualan kayak gitu. Tapi kalau kita nggak tahu tekniknya, tren turun kita beli ya sama aja menangkap pisau jatuh, sama aja bunuh diri. Nanti nyangkutnya berjuta-juta gitu. Kalau tren naik ya ini sebenarnya mudah dalam saham itu, asal kita sabar kayak gitu ya. Ini kan caranya tadi sudah saya ajari ya. Ambil harga bawah. Nah, tanda harga bawah tuh gimana caranya? Dari tren ini kelihatan, tren turun, dia sudah berbalik ataupun breakout ya. Itu kelihatan harga bawahnya gitu. Tandanya ya ini. Nah, ini kan ke atas ini. Kalau candlenya, nah ini di bawah ini, nah ini hijau, ini pasti masih di bawah turun. Kalau di sini, nah ini ke atas, ini di atas nih. Ini mau dia anu ke atas ini hijaunya nih, mau ke atas. Dia walaupun merah tapi merah sedikit terus ke atas ini nanti. Tuh lihat. Itu ya. Ini analisa secara teknikal untuk saham FBMA. Perkiraan saya ya sampai ini 406 ini ya 406 ini pasti kebeli kayak gitu. Bila kita pasang jualan di situ pasti kebeli. Ini untuk secara cepatnya ya, maksudnya nggak butuh lama-lama ataupun jangka panjang. Kalau punya harga di sekitaran sini ya masih oke-oke aja. Untuk investasi nggak apa-apa. Sampai pun ke atas pun aman aja. Caranya juga jangan lupa pakai trailing stop ya untuk jaga-jaga ya. Untuk jaga-jaga. Terus untuk berikutnya ini ya. Caranya kalau beli, ya kan, kita sudah punya harga bawah. Kalau candle itu membikin apa ya namanya? eh resistor baru lah hitungannya kan apa nih ya hitungannya kayak candle atas baru ya ini itu biarkan aja kayak gitu selama dia tidak ada candle merah. Nah, di sini kan ada biasanya kalau mau turun kan ada candle merah. Selama ini hijau hijau hijau, hijau aja nggak apa-apa, hajar aja nggak apa-apa. Kayak gitu. Maksudnya hajar itu biarkan, jangan dijual maksud saya kayak gitu. Nanti dihajar masuk gitu. Waduh, malah salah lagi ya kayak gitu. Caranya kayak gitu ya. Ambil harga bawah, terus harga atas, tarik kayak gitu garis kayak gini. Terus contoh secara cepatnya itu menurut saya. Bagi sobat semua yang ingin ikuti cara teknik saya, monggo silahkan kayak gitu ya. Nah, sampai segini. Biasanya saya nggak terlalu jauh sih. Segini udah tak jual kayak gitu. Untuk tes support-support kayak gini, apa ya, sobat semua pakai alat bantu. Pakai alat bantu. Jangan ikut-ikutan FOMO ya. Begitu naik langsung ikut-ikutan masuk kayak gitu. Apabila udah masuk, nah kita nggak tahu sampai mana, udah pas pada jualan kita nanti nyangkut kayak gitu. Kalau tahu kayak gini trennya oh tren naik, nah, turun pasti nanti naik lagi sampai mana. Nah itu kita walaupun ditinggal turun kita nyantai aja, pasti naik lagi kayak gitu. Tapi kalau tren turun kayak gini kita beli ya udah nyangkut, diturunkan lagi ya nyangkut kita. Nah, itu ya sobat ya. Dari di sini pun kelihatan ini hijau hijau hijau, hijau. Awalnya merah 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 ya kan merah terus hijau hijau hijau. Nah dari volume pun kelihatan di sini ya udah mulai hijau ini hijau hijau terus volume besar ini hijau oh, breakout ya. Nah ini ya untuk jangka panjangnya saya di sini 590 bisa ke atas bisa bukan nggak bisa ya bisa cuma ya mungkin perlu waktu juga tapi kalau menurut saya di sini sudah sedang kayak gitu sudah sedang lah jangan apa
profitmu menjadi rugimu, kayak gitu. Nanti kita terlalu apa ngambil banyak keuntungan nggak taunya malah turun. Pertama sudah ujung anggap aja 2 juta. Kita terlalu apa pingin wah nanti ke atas ke atas nggak taunya tambah turun kayak gitu ya. Nah, akhirnya cuannya malah berkurang. Nah, itu ya saran saya ya sobat ya. Bagi yang punya saham MBMA, perkiraan saham itu nanti pertama ya di 400-an sekitar 406 ini. Nah, kemungkinan juga turun kayak gitu ya, membentuk kayak gini dia. Perkiraan kayak gini. Turun kayak gitu. Tapi nanti setelah di sini breakout buat apa enggak tahu. Kayak gitu. Masalahnya belum kelihatan ini ya dari sininya belum kelihatan. Candlenya tuh cuma arah-arahnya nanti ya nyampe ke sini. Tapi sampai kapan, berapa lama ya nggak tahu. Itu yang punya duit itu yang mengendalikan ya. Karena kita kan cuma analisa aja, nyampainya tuh nanti nyampainya sini, gitu ya, nyampainya sini. Kalau ditanya kapan, ya nggak tahu, karena kita bukan bandarnya, ya gitu. Itu ya, sahabat ya, analisa kali ini untuk saham MBMA. Ini yang terakhir lama ya baterai-baterai itu ya, untuk kendaraan listrik. Targetnya perkiraan terdekat ya di sini. Jangka untuk investasi segini sudah cukup dari 500 berapa dari 580 ya hitungan saya tadi kalau ingin apa analisanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai ketemu di video pembahasan yang lainnya.